Shalom. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di malam hari ini dalam persekutuan doa kita bersama-sama dengan Tuhan. Malam hari ini pastikan setiap kita mari nikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap rumah-rumah saudara ataupun di mana saja saudara berada. Biar kiranya hadirat Tuhan kuat menguasai setiap kita. Hanya orang-orang yang merindukan Tuhan, mereka lah yang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini jangan kita lewatkan berkat Tuhan, biar kiranya kita boleh datang, memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari rasakan ketenangan saat kita bersama Bapa. Bapa seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kami tenang saat kami bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa bawa kami untuk datang mendekat kepadamu. Mari setiap kita boleh datang mendekat kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang sanggup memberikan engkau tenang, memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita, serta ada kelegaan di dalam Dia Yesus Tuhan. Kami beroleh kasih anugerah, kami beroleh kasih dan setia-Mu ya Bapa. Mari setiap kita berseru, panggil namanya Yesus Tuhan, sebab Dialah Allah-Mu yang maha mengetahui, paling peduli akan engkau, akan setiap keberadaanmu. Dia Allah yang maha menyelidiki setiap batin kita, maka oleh karenanya terbukalah di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Mari taruh setiap iman percayamu pada Yesus Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya.
Katakan dalam segala keadaan Tuhan, dalam segala keadaan Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Sekali lagi kita berkata, dalam segala keadaan Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, ku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Katakan selalu, selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Benar Tuhan, selalu Engkau jawabannya. Sebab hanya Engkau yang selalu hadir bersama dengan kami, selalu berjalan mendampingi dan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami ini, agar jalan kami lurus dan tiada tersesat. Engkau memberi penerangan bagi setiap langkah kami. Engkau yang memberikan kasih-Mu dan sinar-Mu bagi kami. Meskipun setiap jalan-jalan kami mungkin sering kali membelok, mungkin sering kali menyimpang, mungkin sering kali tersandung dan terjatuh, tapi Engkau selalu ada. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru untuk berjalan, kekuatan baru untuk bangkit kembali dari setiap persoalan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kau memulihkan kami ketika kami tiada berdaya, ketika kami takkan sanggup lagi. Engkau memberikan gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami, yang memberikan kami pengharapan yang sungguh-sungguh baru, yang sungguh-sungguh teguh. Ya Yesus Tuhan, malam hari ini boleh engkau datang kepada Tuhan. Mungkin ada persoalan yang menindih beban berat hidupmu, tapi percayalah ketika engkau disapa oleh kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan beroleh kekuatan yang baru di dalam Dia. Taruh iman percayamu
Katakan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang selalu ada akan memberikan kami pengharapan. Oh Tuhan Yesus, memberikan iman kami yang teguh kembali ya Bapa. Biar kiranya firman Tuhan berbicara dengan manis dan lembut menyapa kami malam hari ini. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, ku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Mari angkat iman saudara. Yesus, aku percaya. Yesus, ku berharap. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Haleluya. Kami datang bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Pada malam ini kami percaya lawatan Allah mengalir bagi kami semua yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi mulut, lidah, hati dan pikiran hamba, juga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan dapat membangun iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bertema bagaimana imanku dapat bertumbuh. Nah, bicara tentang iman, Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen yang sudah percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sudah mempunyai iman. Mari kita bersama-sama memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sudah ketemu ya? Oke, saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan imanmu dan iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama kita kenali dulu dengan kata iman. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, seseorang yang memiliki ketetapan hati dan percaya hanya kepada Allah. Iman kepada Allah berarti ia mempunyai iman dan percaya kepada firman-Nya, firman Tuhan. Kata iman memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang objektif
atau penyerahan diri secara pribadi hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dalam memahami kata iman dengan tepat menurut Alkitab, perlu diperhatikan bahwa aspek kepercayaan secara pikiran dan persetujuan secara berpikir kita mempunyai iman. Tetapi juga aspek hubungan antara umat dan Tuhan dengan kesediaan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi persetujuan pikiran itu bukan hanya sekedar percaya kepada iman kita kepada Kristus, lalu percaya secara pikiran. Tetapi juga harus ada aspek hubungan antara umat Tuhan dan Tuhan, kesediaannya harus dituntun oleh Roh Kudus. Dari pertumbuhan iman yang benar, seseorang harus dapat memiliki karakter seperti Kristus. Itu tujuan kita. Sehingga dapat mengimbangi Tuhan. Maksudnya itu mengimbangi sehati, sejalan untuk hidup di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Jadi iman sangat bertalian dengan kualitas. Hubungan antara umat yang percaya kepada Allah yang dipercayai. Kalau iman dikaitkan dengan keyakinan, persetujuan pikiran, maka belumlah dapat mencakup pengertian secara lengkap. Banyak orang Kristen merasa sudah beriman karena percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Kepercayaan seperti itu bukanlah iman yang benar. Sebab kalau hanya kepercayaan berangkat dari persetujuan pikiran bahwa Allah itu ada, maka roh-roh jahat pun percaya dan gemetar. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dalam hal ini roh-roh jahat bukanlah pribadi yang dikatakan beriman kepada Tuhan. Artinya roh-roh jahat pun bisa percaya bahwa Allah itu ada dan ketakutan. Namun roh-roh jahat tidak dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bahkan roh-roh jahat memposisikan sebagai musuhnya Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca tadi Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita garis bawahi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Arti kata menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan. Menerima Kristus, menerima Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan segenap jiwa, segenap pikiran dan perasaan. Itulah yang kita ungkapkan kepercayaan kita kepada Kristus. Karena lalu ayat selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kita harus selalu ada di dalam Dia, harus selalu berada di hadirat-Nya. Ada di dalam rencananya, ada di dalam kehendak-Nya. Ingat, saudara, jangan pernah sesekali kita keluar dari hadirat-Nya. Kalau kita sudah menyatakan percaya kepada Kristus, berada di hadirat-Nya, berada di dalam Kristus, jangan pernah kita keluar dari hadirat-Nya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biasanya kalau kita keluar dari hadirat-Nya, maka hidup kita mulai tidak fokus. Fokusnya sudah mulai tidak lagi kepada Kristus. Fokusnya mulai beralih kepada kedagingan kita. Fokusnya sudah mulai beralih kepada keinginan-keinginan kita. Maka dari itu tetaplah ada di dalam Dia. Tetaplah berada di hadirat-Nya.
biasanya kalau kita keluar dari hadiratnya, maka hidup kita mulai ada sesuatu di dalam pikiran kita, kedagingan kita, keinginan kita, dan dosa mulai mengintip kita. Dan dosa mulai mengintip di depan pintu. Maka dari itu kita selalu harus ada di hadiratnya. Harus fokus di dalam hadiratnya. Iman percaya kita yang dimana kita sudah memiliki iman, kita harus mengalami pertumbuhan. Iman percaya itu tidak boleh tidak berkembang. Iman percaya itu harus bertumbuh. Jangan pernah diam, tetapi harus bertumbuh dan berkembang. Pada tanggal 29 Januari kemarin saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu. Dikatakan oleh hamba Tuhan bahwa orang Kristen itu harus mengalami pertumbuhan iman seperti Kristus. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita bertumbuh. Karena pertumbuhan itu harus dan perlu usaha dan komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat. Pertumbuhan iman bisa lewat kebenaran firman Allah. Harus lewat kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu fokus kita setiap hari, setiap saat. Kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada bolongnya kalau iman kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lalu iman bertumbuh lagi lewat apa? Lewat berbagai masalah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Masalah persoalan itu pun membuat iman kita mulai bisa bertumbuh kepada Tuhan. Lewat masalah, gelombang kehidupan seperti gelombang air laut yang tidak pernah berhenti dikatakan. Yang tidak pernah berhenti, begitu gelombang itu datang lalu kita bisa melewatinya. Setelah itu datang lagi gelombang. Begitulah masalah persoalan yang kita hadapi. Itu adalah hal yang membuat kita bisa bertumbuh iman percaya kita kepada Kristus. Lalu lewat berbagai pencobaan, masalah persoalan kehidupan sudah kita hadapi. Lalu datanglah ujian, pencobaan. Dan satu hal yang perlu kita tahu, pencobaan itu datang bisa seizin Tuhan. Salah satu ujian pencobaan membuat kita menjadi naik kelas atau naik level kita. Iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu iman juga bisa bertumbuh lewat pendengaran kita. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kita yang sudah memiliki iman, karena kita sudah percaya kepada Kristus. Dan iman yang kita miliki itu harus dan wajib mengalami pertumbuhan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman harus mempunyai misi, harus mempunyai tujuan di dalam memelihara iman kita. Jadi hukumnya wajib buat kita semua yang sudah percaya kepada Kristus. Buat saudara dan saya harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Baik dengan cara membaca Alkitab setiap hari atau mendengarkan lewat khotbah-khotbah yang sudah ada. Bahkan kita harus buru kebenaran firman Tuhan. Sekarang zamannya sudah enak, kita buka YouTube pun kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih,
bukan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan tetapi kita harus bisa juga belajar mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Seperti di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Di dalam Kolose 2 ayat 7 juga dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya hidup, bertumbuh sempurna. Itu tumbuh, bertumbuh sempurna. Pertumbuhan juga dapat diartikan untuk menyatakan sesuatu kemajuan kita. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya bertunas, menjadi tanaman baru, beranjak dewasa, dan menjadi tumbuh besar. Di dalam ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya berakar itu ada sesuatu yang ditanam. Apa yang ditanam? Tentunya biji yang ditanam. Ditanam itu tidak enak. Ditanam itu tidak enak Bapak Ibu. Firman Tuhan seperti firman Tuhan katakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau ditanam itu artinya posisinya ada di bawah. Ada di bawah. Dia sendiri, biji itu sendiri. Ditanam yang maksudnya itu ditanam itu bukannya dikubur. Ditanam dengan dikubur itu tentu beda. Kalau ditanam dengan dikubur itu ada hal perbedaan-perbedaan. Kalau dikubur itu, sesuatu yang dikubur itu akan menjadi busuk, dikubur. Tetapi kalau yang ditanam itu akan berakar dan tumbuh dan akan keluar tunas muda. Akan keluar tunas muda. Ditanam artinya posisinya di bawah dengan tujuan supaya dia berakar ke bawah. Berakar ke bawah. Di mana dia turun akarnya ke bawah? Satu hal perbedaannya, harus berakar di dalam Kristus supaya mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani di dalam Kristus. Posisi iman kita atau di dalam kehidupan kita yang ada di bawah, itu artinya kita sedang mengalami proses tanam. Kehidupan pribadi kita, kehidupan iman percaya kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, masalah persoalan yang begitu menghimpit kita, yang begitu datang, yang tahan hentinya, itu sama saja seperti kita di dalam proses ditanam. Dengan tujuan supaya kita berakar di dalam Kristus. Proses ditanam itu juga posisinya harus berada di bawah. Artinya kita sedang menghadapi masalah, persoalan yang sangat berat. Dan begitu beratnya, begitu menghimpitnya. Jangan khawatir, jangan sedih. Kita harus katakan kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, terima kasih, saya sedang ditanam. Sebentar lagi Tuhan akan mengeluarkan tunas muda. Pertumbuhan yang menghasilkan daun yang lebat. Yang tidak pernah layu daunnya dan akan bertumbuh, pasti akan berbuah lebat. Menjadi sebuah pohon yang kuat. Menjadi sebuah iman yang kuat, kepercayaan kepada Kristus. Walaupun banyak badai, tetapi tetap kuat karena akarnya kuat. Kenapa bisa kuat? Karena akarnya bertumbuh di dalam Kristus. Sebuah pohon yang berbuah lebat dan buahnya banyak dapat dinikmati
Artinya kehidupan yang kita bisa jalani, kehidupan yang kita sudah terima berkat dari Tuhan. Artinya kita bisa bagikan buah-buah itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka hidup kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu saudara, marilah kita bersama-sama mengambil sebuah keputusan untuk komitmen yang kuat dan bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Jangan pernah lari dari hadiratnya. Iman percaya kita harus contoh seperti iman Abraham. Iman Abraham yang menuruti apa yang Bapa berikan, apa yang Allah perintahkan kepada Abraham. Tidak pernah mundur. Dia selalu menjalankan iman percayanya kepada Allah dan percaya. Disuruh keluar dari kampung halamannya Ur Kasdim, lalu disuruh menyembelih anaknya. Dia berani dengan tegas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman percaya kita harus bertumbuh. Iman percaya kita tidak boleh mandek. Iman percaya kita harus kita kejar di dalam pertumbuhan kepada Kristus. Kejarlah, tumbuhlah iman percaya saudara dan saya. Sehingga apa yang kita perbuat hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan satu hal, jangan pernah lari dari hadiratnya. Usahakan ada selalu berada di hadiratnya setiap saat. Selalu ada di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Sehingga kita dapat merasakan apa yang di mana hadirat Allah membangun keimanan dan kepercayaan kita kepada Kristus. Dengan bantuan Roh Kudus yang memberikan pengurapan, hikmat dan akal budi kepada saudara dan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bangunlah pagi-pagi, sediakanlah waktu dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah dasar dari penyembahan kita kepada Tuhan. Menyembah kepada Dia dengan segenap hati dan kejarlah kekudusan dengan cara memburu kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu yang berada di rumah diberkati Tuhan, sehingga apa yang diberitakan pada malam ini kita sama-sama diberkati Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat membangun iman percaya kita, dapat menjadi tumbuh, dapat menjadi berkembang di hadapan Allah. Dan hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Allah. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami Allah Roh Kudus. Engkau melihat setiap hati kami saat ini yang mempunyai hati kerinduan, ingin iman percaya kami kepada Kristus makin hari makin bertumbuh. Dan kami percaya hikmat dan akal budi Tuhan selalu berikan bagi kami. Sehingga kami ingin selalu berada di hadirat Allah. Temukan kami berada di hadirat-Mu. Pengurapan Roh Kudus terjadi saat kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kami percaya segala berkat pertumbuhan, berkat iman percaya kepada Kristus, kehidupan kami makin diberkati Tuhan. Lawatan Allah mengalir bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus ingatkan kami setiap hari, ingatkan kami setiap saat untuk selalu tetap berada di hadirat-Nya, hingga kami dapat merasakan pengurapan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya. Saatnya kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Biar kiranya Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua yang ada di sini boleh saling mendukung satu dengan yang lain dalam menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 dikatakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam di negeri Indonesia ini, dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong. Mari Tuhan Kau memberikan kepada mereka yang sedang tertimpa bencana itu kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan sendiri. Kiranya setiap daerah yang ada itu Tuhan, yang terkena dampak itu Tuhan, boleh Tuhan perhatikan, dan diperhatikan oleh pemerintahan daerah ya Tuhan. Kiranya pemulihan itu akan terjadi lebih awal ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri, agar kiranya terus bekerja demi kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menopang mereka semua, memberkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, dedikasi yang tinggi dalam menjalankan amanat dari rakyat Indonesia ini ya Tuhan, untuk kemajuan negeri ini ya Tuhan. Kepada mereka ya Tuhan, Engkau anugerahkan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, kesehatan dan pemikiran yang tenang. Di hadapan Tuhan kami bawa mereka semua ke hadapan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, kiranya semakin maju Tuhan di dalam masa pemerintahan pada hari ini Tuhan, pada sekarang ini Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kami meserahkan kepada Engkau. Mari Tuhan, pakai orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk menjalankan roda perekonomian dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, juga diberkati ya Tuhan negeri Indonesia ini oleh karena kesuburan alam yang subur ya Tuhan. Negeri Indonesia yang subur ini biar dikelola ya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di negeri ini ya Tuhan, segalanya boleh dikelola untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh maju di tahun-tahun hari ini dan mendatang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk aparat keamanan TNI, Polri. Kiranya Tuhan mereka semua boleh menjaga negeri ini ya Tuhan. Kepada mereka Tuhan telah memberikan kekuatan, kemampuan untuk melindungi negeri ini dari segala ancaman dari luar ataupun dari dalam. Tuhan, kepada mereka semua, Engkau lah ya Tuhan yang memberkati, Engkau lah yang menolong kami semua. Negeri kami ya Tuhan, Indonesia ini, seluruhnya kami serahkan kepada Engkau. Dan pada malam hari ini kiranya doa kami yang belum sempurna ini boleh Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku
Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Termasuk juga Gembala Sidang GBI Petamburan. Kami membawa mereka semua, bapak-bapak pemimpin gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang akan membelokkan mereka dari motivasi-motivasi yang tidak baik. Tetapi tetap di jalan track-Nya Tuhan untuk berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk media sosial yang dipakai untuk menyampaikan kabar baik di Indonesia ini Tuhan, maupun di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan, setiap alat ini Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga media sosial ini juga boleh dipakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik dan bukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Pakai setiap orang yang menggunakan media sosial ini Tuhan, ingatkan mereka bahwa media sosial ini diperuntukkan juga untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami melepaskan Tuhan kesembuhan bagi mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan jadilah sehat seperti sedia kala. Bisa memuliakan Tuhan, datang berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Apapun masalah mereka Tuhan, Tuhan meniliknya, Tuhan melihatnya dan turut campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan turut campur tangan, maka pasti akan ada jalan keluar untuk setiap masalah mereka. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan membuka celah-celah baru. Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Hikmat, akal budi, kepintaran, marifat dari Tuhan datang atas mereka, sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar setiap doa kami. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan pada malam ini ya Tuhan. Kami percaya persembahan kami akan naik harum di hadapan Engkau dan menjadi perluasan, alat perluasan di gereja kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Puji Tuhan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita untuk menutup ibadah doa pada malam hari ini, dan mari kita terima berkat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kembali kami naikkan bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh ada di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang telah hadir memberkati kami melalui persekutuan ini ya Bapa. Kami dikuatkan lewat firman-Mu, kami dibimbing dan dituntun lewat kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, biar kiranya Tuhan terus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, malam hari ini kami juga telah menaikkan doa-doa syafaat kami. Karena iman kami berkata bahwa Tuhanlah sumber jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Bapa. Karena itu kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, kiranya Tuhan yang menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Biarlah saudara boleh terima anugerah dari Bapa di surga, kasih yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Salam, sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.